Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengenalan alat dan bahan serta manajemen laboratorium kimia. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Laboratorium merupakan salah satu sarana yang penting dalam proses belajar mengajar. Sebagai tempat belajar atau sebagai sumber belajar, laboratorium harus mempunyai sifat yang nyaman dan aman. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan sangat baik, ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja macam-macam alat dan fungsinya yang digunakan di laboratorium? 2. Apa yang dimaksud dengan bahan kimia? 3. Apa saja bahan kimia yang sering digunakan dalam praktikum kimia? 4. Apa yang dimaksud manajemen laboratorium? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui alat-alat beserta fungsinya di laboratorium. 2. Untuk mendeskripsikan pengertian dari bahan kimia. 3. Untuk menjabarkan bahan-bahan kimia yang sering digunakan dalam praktikum kimia beserta simbol-simbolnya. 4. Untuk mendeskripsikan pengertian dari manajemen laboratorium. Bab 2 pembahasan. A. Pengenalan alat laboratorium. 1. Segitiga porselin. Fungsi sebagai tempat meletakkan alat ketika melakukan pemanasan langsung. 2. Botol semprot. Fungsi tempat untuk menyimpan aqueous. 3. Piknometer. Fungsi untuk mengukur massa jenis zat cair. 4. Tangkrus. Fungsi untuk mengambil alat atau bahan dari oven. 5. Mortar paste. Fungsi untuk menghaluskan bahan. 6. Klem buret bentuk X. Fungsi tempat meletakkan buret. 7. Ring. Fungsi tempat meletakkan corong kaca atau corong pisah. 8. Statis. Fungsi untuk melakukan menegakkan buret, corong pisah, dan lain-lain. Pengertian bahan kimia. Bahan kimia merupakan kebutuhan mutlak bagi suatu laboratorium. Bahan kimia yang biasa dikenal dalam perdagangan dan penelitian terdiri dari 1. PA atau pro-analisa, 2. AR atau analar, 3. GR atau coordinate reagent, 4. CP atau special bar, 5. teknis atau technical grade, dan 6. GPRS atau general purpose. Pada prinsipnya, semua bahan kimia yang ada di laboratorium harus dianggap berbahaya dan memiliki potensi toksisitas. Beberapa bahan kimia yang harus ditangani dengan hati-hati sekali karena sifatnya yang berbahaya ataupun bersifat racun. Simbol-simbol dan notasi bahaya serta kode huruf. Simbol bahaya digunakan untuk pelabelan bahan-bahan berbahaya menurut Peraturan tentang bahan berbahaya atau Ordinance on Hazardous Substances. Peraturan tentang bahan berbahaya atau Ordinance on Hazardous Substances adalah suatu aturan untuk melindungi atau menjaga bahan-bahan berbahaya dan terutama terdiri dari bidang keselamatan kerja. Arah peraturan tentang bahan berbahaya atau Ordinance on Hazardous Substances untuk klasifikasi, pengepakan, dan pelabelan bahan kimia adalah valid untuk semua bidang, area, dan aplikasi, dan tentu saja juga untuk lingkungan, perlindungan konsumen, dan kesehatan manusia. Bahan-bahan kimia. Beberapa bahan kimia yang sering digunakan dalam praktikum kimia. Asam sulfat, H2SO4, mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Asam nitrat, sejenis cairan korosif yang tak berwarna. Natrium hidroksida dikenal sebagai soda kaustik, soda api, atau sodium hidroksida, sejenis asam basa logam kaustik. Kalium hidroksida, senyawa anorganik dengan rumus KOH. Hidrogen klorida atau asam klorida mempunyai rumus HCl. Natrium karbonat Na2CO3, garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Asam difluoride dengan rumus kimia HF biasanya sebagai larutan encer yang disebut asam hidrofluorat. Asam karbonat. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium, laboratory management, adalah usaha untuk mengelola laboratorium.
Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Poin utama manajemen laboratorium adalah kunci keberhasilan laboratorium. Kunci keberhasilan laboratorium terdapat pada perencanaan, penataan, pengadministrasian atau inventarisasi, pengamanan, perawatan, dan pengawasan. Poin kedua, perangkat pengelolaan laboratorium seperti tata ruang, alat yang baik dan terkalibrasi, infrastruktur, administrasi laboratorium, inventarisasi dan keamanan, pengamanan laboratorium, organisasi laboratorium, fasilitas pendanaan, disiplin dan keterampilan, pengaturan dasar di lab. Poin ketiga adalah tata ruang laboratorium yang harus diperhatikan. Poin keempat adalah alat yang baik dan terkalibrasi. Poin kelima yaitu infrastruktur laboratorium yang terdapat sarana utama dan sarana pendukung. Yang terakhir adalah administrasi laboratorium yang mencakup inventarisasi peralatan laboratorium, daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat rusak, dan lain-lain. Surat masuk dan surat keluar, daftar pemakaian laboratorium, daftar inventaris bahan kimia dan non-kimia, daftar inventaris alat-alat belayer, sistem evaluasi dan pelaporan. Untuk manajemen laboratorium, ternyata tidak hanya sampai administrasi laboratorium, tetapi juga mencakup poin inventarisasi dan keamanan laboratorium. Tujuan yang ingin dicapai dari inventarisasi dan keamanan adalah mencegah kehilangan dan penyalahgunaan, mengurangi biaya-biaya operasional, meningkatkan proses pekerjaan dan hasilnya, meningkatkan kualitas kerja, mengurangi resiko kehilangan, mencegah pemakaian yang berlebihan, meningkatkan kerjasama. Dan ada juga poin pengamanan laboratorium, yaitu tanggung jawab, kerapian, kebersihan, konsentrasi terhadap pekerjaan, pertolongan pertama, pakaian, berlari di laboratorium, pintu-pintu, dan alat-alat. Dan ada poin penanganan alat laboratorium, yaitu alat-alat kaca atau gelas, mematahkan pipa kaca atau batang kaca, mencabut pipa kaca, dan label. Dan ada poin organisasi laboratorium, yaitu meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut. Dan ada juga poin fasilitas pendanaan, yaitu SPP, anggaran rutin, institusi lain, dana dari badan-badan internasional, dana operasional, dan dana-dana lainnya. Dan ada juga poin disiplin dan keterampilan. Pengelola laboratorium harus menerapkan disiplin yang tinggi pada seluruh pengguna laboratorium agar terwujud efisiensi kerja yang tinggi. Dan ada juga peraturan dasar di laboratorium, yaitu dilarang makan atau minum, dilarang merokok, dilarang meludah, jangan panik menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya, dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya. Bab 3. Kesimpulan. Jadi berdasarkan materi yang dipaparkan di atas, mengetahui alat dan bahan serta manajemen laboratorium kimia merupakan hal yang penting dalam ilmu kimia. Seiring dalam melakukan praktikum, kita harus menggunakan pakaian yang mengikuti prosedur praktikum untuk keamanan bersama. Alat beserta fungsinya di dalam laboratorium harus digunakan dengan baik dan benar. Perlu memperhatikan sifat dari bahan kimia karena ada yang berbahaya, ada yang tidak. Bahan kimia yang mempunyai derajat kemurnian berbeda-beda dan sifat yang berbeda seperti beracun, berbahaya, korodif, dan mudah terbakar, serta manajemen laboratorium kimia seperti kunci keberhasilan laboratorium, pengelolaan perangkat laboratorium, tata ruang laboratorium, dan lain-lain harus diperhatikan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, itulah presentasi dari kami, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.